Halo Viralnesia. Jumpa lagi dengan aku Dika. Dan juga aku Ardi. Di sini kami akan mengabarkan dengan kabar-kabar yang terupdate, terunik, dan juga terkece. Apalagi kalau bukan di viral, ngobrol Ngobrol seru, seru, Viralnesia. Oke, gimana kabarnya pemirsa di rumah? Ya, kami hadir lagi untuk menemani pemirsa di rumah selama 30 menit ke depan tentunya. Tentunya dengan berita-berita yang pasti terupdate ya. Tadi sudah terunik dan juga terkece. Oke, di berita pertama kali ini ada apa ini, Dika? Ada kekerasan, Kak. Kekerasan dengan kekerasan, di bawah ya, umur. Bener banget. Ini sangat Sangat disayangkan. simpatik Iya. kembali sebagai warga Indonesia, di mana kita telah terjadi penyiksaan dan juga pemerkosaan yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh Apalagi manusia. Korbannya di bawah umur. Korbannya dan juga pelakunya masih di muda. bawah umur. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung saja ini di artikelnya. Anak panti asuhan Malang disiksa dan diperkosa, alami trauma berat. Pada hari Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Malang, seorang anak perempuan dari sebuah panti asuhan di Malang mendapat siksaan serta pemerkosaan dari sekelumit temannya. Rekaman dari media sosial menunjukkan bahwa anak perempuan ini sedang terkapar di atas rumput, sementara teman-temannya yang mengelilingnya dirinya sambil sekali menyentuh badan anak ini. Nah, saat ini korbannya diketahui masih berusia 13 tahun. Ini sudah melapor ke Polresta Malang dan saat ini telah mendapat bantuan dari dua kuasa hukum, yakni Merda Al-Romdoni dan juga Leo A. Permana. Nah, menurut Merda, sebelumnya korban sudah pernah mendapat perlakuan menjijikan ini dari seorang pria dewasa per 18 November tahun 2021. Pria ini diketahui mencapuli korban. Tetapi itu ada dua kejadian. Ada seseorang pelaku pria yang memperdaya dan melakukan pencabulan terhadap klien saya. Klien saya berusia 13 tahun, masih SD, kata Merda kepada wartawan Senin 22 November 2021. Nah, lebih lanjut ini, si Merda mengungkapkan bahwa pria tersebut diduga mengutus 8 orang anak remaja yang merupakan tetangga sekitar panti asuhan untuk membawa korban ke tanah lapang tersebut dan melakukan penyiksaan kepada korban. Oke, peristiwa penyiksaan ini terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wah, cukup lama juga ya, sekitar 2 jam. Nah, pelaku penyiksaan yaitu anak-anak remaja yang tinggal di sekitar panti asuhan. Tutur Merda. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat. Polisi saat ini sedang mengusut perkara kejadian. Tindakan polisi yang cepat diapresiasi oleh Merda. Nah, salah satu kuasa hukum korban, Leo Angga Permana, mengungkapkan dari keterangan yang disampaikan kepadanya, korban telah 2 kali menerima aksi pemerkosaan. Aksi pemerkosaan ini dialami pada Kamis 18 November 2021 sekitar pukul 10 di salah satu terduga rumah pelaku. Jadi sebelum dianiaya yang ada di video itu, anak ini diperdaya, disetubui. Itu terjadi di rumah pelaku. Setelah disetubui, itu dibawa oleh teman-temannya untuk dianiaya, ujar Leo Angga Permana saat dihubungi MNC Portal pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Ya, ini cukup mengundang simpatik warga atau bahkan warga Indonesia seluruhnya ya. Yang dimana hal ini sangat tidak layak untuk dilakukan. Ditonton, apalagi di videonya di-share juga. Video di-share, ya walaupun tidak di-share itu tidak layak untuk dilakukan oleh manusia. Itu perbuatan yang amat-amat kecil. Sudah disetubui ya. Sama seperti hewan nggak sih, Kak? Hewan. Habis itu dibawa rame-rame, dikeroyok, terus habis itu dilakukan kekerasannya. Ini ada videonya. Ya, terjadi ini sekitar video berlangsung sekitar 2 menit ya, di mana ini si korban dikelilingi oleh beberapa pelaku, benar banget, dan juga dipukuli secara langsung, bahkan tidak hanya dilakukan pemukulan tapi juga ditendang kepalanya. Ya, ini terjadi video yang berlangsung sekitar 2 menit 30 detik dan dimana si korban dikelilingi oleh para pelaku. dianiaya. Bukan penganiayaan ya, apalagi juga dipukul, ditendang kepalanya juga, itu yang sangat-sangat disayangkan dan juga itu juga rawan sekali untuk manusia ya, dilakukan kekerasan di area kepala. Yang dimana juga ini si korban dikelilingi beberapa pelaku, banyak sekali dilakukan pengeroyokan. Sekitar 8 sampai 10 orang. Benar banget, dilakukan sekitar 8 sampai 10 orang.
Ya entah kenapa kok aksi bejat ini bisa terjadi, tapi ya kami harapkan juga tidak terjadi lagi ke Ke depannya. depannya. Ya baik itu di dunia luar, di mana ya baik itu anak-anak maupun dan Orang sudah dewasa. dewasa. Apalagi anaknya di bawah umur dan mengalami trauma berat, Kak. Benar Iya. banget, ini sangat mempengaruhi trauma berat ya psikologi anak, dan dimana sangat untuk kedepannya itu kasihan banget ya masa depannya si Iya. anak ini. Rasa takut atau gimana kan anaknya. Ya benar banget. Itu tadi dari video singkatnya yang si korban yang dianiaya, ya, kami harap sangat eh, bisa diusut Iya. tuntas. Lah ngomong Sama. soal diusut tuntas ini, Ada Ibu Menteri benar banget si Menteri Sosial Tri Ibu Risma Risma hari ini hari ini yang dulu juga mantan wali kota Surabaya. yang juga yang menurut Ya. latar belakangnya itu cinta banget atau suka banget sama anak-anak, sangat Ibunya miris. anak Surabaya. Anak ya benar, ibunya Aris Surabaya ini sangat miris menyaksikan kejadian tersebut, ya tahu berita tersebut, hingga beliau langsung melaporkan langsung ke Polresta Malang. Nah, langsung saja ini Artikelnya. Mensos Risma adukan pelecehan anak panti asuhan Malang ke Barreskrim. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengirim surat yang mengadukan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual seorang anak panti asuhan di Malang, Jawa Timur ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri pada Selasa 24 November. Adapun kasus itu sempat viral melalui sebuah video di media sosial. Tayangan itu menayangkan beberapa orang melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan pelecehan seksual verbal pada seorang anak perempuan. Video berdurasi 2 menit 20 detik itu tersebar di media sosial. Evi mengatakan pihaknya bersedia memberikan bantuan apabila polisi memerlukan bantuan pendampingan anak-anak. Ia menyinggung Kemensos memiliki balai anak atau balai Antasena di Magelang yang bisa menjadi tempat rehabilitasi terkait trauma yang dialami anak korban. Nah, sebelumnya anak perempuan dalam video yang jadi korban pelecehan seksual tinggal di salah satu panti asuhan di Kota Malang yang juga pondok pesantren selama 6 tahun. Nah, sang ayah disebut mengidap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sementara sang ibu seorang asisten rumah tangga atau ART, sehingga jarang menjenguk anaknya. Nah, Kepolisian Resort Kota atau Polresta Malang Kota sudah menangkap 10 terduga pelaku penganiayaan anak tersebut. Kapolresta Malang Kota KBP Buti Hermanto mengatakan bahwa seluruh terduga pelaku penganiayaan termasuk satu terduga pelaku persetubuhan masih berstatus anak-anak. Ya, ini sangat benar-benar disayangkan, yang dimana semuanya di bawah umur korban dan juga pelakunya itu masih di bawah umur. Ya, itu tadi berita emang sempat disoroti oleh Ibu Menteri Risma hari ini, Menteri Sosial, yang dimana juga Ibu Menteri ini emang benar banget sayang kepada anak-anak, sehingga punya juga panti anak panti anak yang dikhususkan di Magelang tadi. Diharapkan memang jika tidak bisa mendapat perlakuan yang baik di panti asuhan tersebut, segera ditaruh di Magelang. Benar banget. Untuk mendapatkan pemulihan pikirannya, psikologisnya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, tanggapan dari Ibu Risma ini sudah sudah direspon oleh Kepala Polisi Resort Kota Malang ya, sehingga 10 pelaku tersebut sudah bisa ditangkap. Ya, diamankan artikelnya. 10 pelaku penyiksaan anak panti asuhan Kota Malang ditangkap. Dikutip dari CNN Indonesia, Kepolisian Resort Kota Polresta Malang Kota menangkap 10 terduga pelaku penganiayaan seorang anak panti asuhan yang terjadi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Oke, sejumlah barang bukti yang diamankan adalah pakaian yang dikenakan para terduga pelaku yang dicocokkan dengan video, termasuk telepon genggam milik korban yang dirampas dan telepon genggam lain yang dipergunakan untuk merekam aksi penganiayaan. Oke, dari kronologinya, Budi mengatakan kejadian penganiayaan bermula saat korban dibawa seseorang ke suatu tempat dan dilakukan persetubuhan. Kemudian lanjutnya, istri siri dari terduga pelaku persetubuhan tersebut mengetahui kejadian itu. Saat itu, istri siri terduga pelaku persetubuhan membawa beberapa orang temannya untuk menginterogasi korban dan melakukan tindakan kekerasan. Ia menjelaskan kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan terpukul. Pihak kepolisian masih berupaya untuk mendalami perkara tersebut dari sejumlah alat bukti yang telah diamankan. Setelah kami menerima laporan, melihat bahwa kondisi psikis korban masih sangat terpukul, kami menjaga psikologisnya dari korban dan terduga pelaku karena mereka statusnya adalah anak, kata Budi. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Titon Yudar Riambodo,
menambahkan motif aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi adanya rasa kesal salah satu pelaku karena melihat suami sirinya tidur dengan korban. Ya itu tadi memang kronologinya dan juga memang si pelaku yang masih di bawah umur ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah ditindaklanjuti dan juga didampingi psikolog. Ya, Psikolog agar memang karena masih di bawah umur jadi wajib dampingi didampingi psikologi. Ya. Oke, langsung saja ini juga ada komentar dari netizen yang memang geram karena aksi video yang viral tersebut. dari akun TikTok Iblis nih. Kalau udah ketangkep jangan lupa gebukin balik. Wah, ini memang Ya. ya memang Kekesalan. memang kesal tapi tidak layak juga untuk dilakukan penggebukan balik. Biarlah hukum yang berbicara. Tapi memang terkadang kita tetap memperhatikan psikologi anak-anak tersebut. Dikutip dari akun TikTok kita Febrianti 752. Emosi banget gue liatnya. Tolong jangan alasan di bawah umur ya. Kalau emang tersangkanya masih di bawah umur. Nah ini juga ada aku Batut ya. Gue gak mau ya kalau ujungnya minta maaf doang. Nah, memang kejadian di Indonesia sering Ya, minta maaf selesai. Tapi diharapkan memang ada pidana yang berlaku. Nah, dan juga ada di Ari Sepi. Pengen lihat waktu ketangkepnya. Wow. Wah, Ternyata netizen sudah menunggu waktunya. iya bener banget. Tapi walaupun menunggu waktu ketangkepnya karena masih di bawah umur tidak bisa dipublis sembarangan. Iya. Dari akun Zalika Zain, mereka pelakunya, mereka juga yang merekam kejadian mereka sendiri yang nyebarin, membagongkan. Ya sangat memang Membagongkan. ya sangat Membingungkan. Mereka pelakunya, mereka yang merekam, mereka juga yang Kena. kena. Kena Tapi polisi. Karena itu juga akhirnya kita bisa mengusut tuntas. Nah bener banget ini dari Jolin 76 usut sampai tuntas, greget banget ngelihat pas waktu ngeroyok. Kok memang netizen geram-geram ini dengan kejadian tersebut, apalagi dengan pelakunya tadi ya yang tidak berperi kemanusiaan. Dikutip dari akun tersebut, itu bukan kenakalan anak-anak, tolong pertegas hukum. Anak saya dulu pernah juga dipegangin kedua tangannya, terus perutnya dipukuli, nggak rela liatnya. Dikutip dari akun Ava Sili, nggak rela kalau mereka cuma di penjara 11 tahun, kalau bisa seumur hidup aja. Trauma korban aja bisa seumur hidup. Ya itu tadi beberapa komentar dari netizen dan juga di mana beberapa komentar tersebut pasti ada seorang ibu ya salah satunya yang terakhir tadi itu pasti merasakan gimana rasanya jika tahu anaknya itu disiksa. Ya, dari Nurani hati Nurani si ibu pasti juga sangat tersiksa banget jika tahu kejadian tersebut dari sisi ibu ya. Dari sisi manusia juga tidak pantas. Itu tadi berita di segmen 1 sangat disayangkan. Dan jangan ditiru oleh pemirsa di rumah. Jangan sampai terjadi lagi. Oke, di segmen 2 akan ada berita apa lagi nih? Ada berita yang lebih viral lagi dong, Kak. Oke, tentunya pastinya. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di Viral. Ngobrol seru, Viral Indonesia. Masih di Viral. Ngobrol seru, Viral Indonesia. Nah, kita kembali nih dengan berita-berita yang terupdate dan terviral lainnya ini. Ya tadi setelah membahas berita-berita yang sangat mencengangkan dari dunia kekerasan ya, kita juga kita kembali dengan berita-berita yang lagi viral lagi saat ini. Bener banget. Di berita pertama ada apa ini, Tika? Ada fitur di Instagram yang lagi viral. Instagram, bener banget, ini sangat rawan untuk para pemirsa. Nah, ini dia juga ada artikelnya. Viral tren Instagram @yours diduga bisa jadi celah penipuan. Bener banget ini. Buat para pemirsa selebgram ya, ataupun para yang netizen. Pengguna Instagram ya. Ini juga ketika kita menggunakan fitur baru dari Instastory-nya yaitu @yours yang dimana kita mengedrop foto-foto, banyak-banyak foto dan lain sebagainya. Harus berhati-hati baik itu apalagi tentang identitas pribadi. Karena sampai ada KTP juga, nomor telepon, nomor rekening. Drop nomor teleponmu, drop kartu debitmu dan lain sebagainya. Ada juga dari KTP, habis gitu dari alamat rumah dan lain sebagainya, nama lengkap itu sangat privasi. Baik untuk netizen ini diharapkan jaga baik-baik. Karena apa? Itu sebagai celah penipuan, di mana para penipu mengumpulkan seluruh identitas kita dan bisa jadi ada banyak
korban lagi. korban-korban dan lain sebagainya atau hal-hal yang tidak Diinginkan. diinginkan. Ya, langsung saja di artikel pertama ini, ketika tren baru di aplikasi Instagram tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen ya, fitur Add Yours atau balasan Anda belakangan menjadi tren bagi kalangan pengguna Instagram. Pada fitur tersebut, seseorang dapat mengikuti sebuah topik dengan mengunggah foto, video maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan. Namun baru-baru ini beredar sebuah cuitan di akun Twitter yang membahas tentang bahayanya penggunaan fitur Add Yours atau balasan Anda di Instagram. Nah, dilihat di akun @ditamukhtar_ yang mengatakan bahwa temannya baru saja mengalami penipuan. Hal yang membuat kemudian korban yakin bahwa penipu merupakan orang terdekatnya adalah melalui panggilan yang digunakan pelaku. Benar saja, akhir-akhir ini topik mengenai variasi nama panggilan kamu. Nah, ramai hingga mendapat balasan dari ratusan ribu pengguna Instagram. Nah, karena si pelaku ini tahu nama panggilan kamu, ya dianggap, jadi si korban ini menganggap, oh pasti teman dekat atau siapa. Dan gitu si penipu juga mengambil kesempatan di fitur ini. Bener banget, mengambil kesempatan itu tadi. Pagi tadi teman saya telepon nangis-nangis habis ditipu katanya. Biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Yang bikin teman saya percaya, si penipu manggil dia Pim. Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Tulisnya sambil mengunggah tangkapan layar dari tren tersebut, dilihat pada Selasa tanggal 23 November. Sontak tweet tersebut ramai dan dari pantauan kabar medan.com hingga berita ini ditulis, postingan tersebut telah mendapatkan 25.000 retweet, 6.524 tweet, kutipan, dan 54.000 like. Nah, kolom komentar pun diwarnai dengan berbagai pendapat. Tentu saja banyak yang tidak menyangka bagaimana tren yang awalnya untuk hiburan menjadi sebuah kesempatan untuk kejahatan. Tak ketinggalan, warganet juga saling mengingatkan agar pengguna media sosial menjadi lebih bijak memilah hal-hal pribadi yang sekiranya berkemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Benar banget ya, yang tadi yang sudah aku katakan, kita harus benar-benar menjaga privasi kita ya, informasi privasi yang sampai kita rahasiakan orang lain tahu, ya kan? Nah, ikutan ini sebenarnya nggak ada masalahnya, memang benar nggak ada salahnya, tapi jangan yang menyangkut hal-hal privasi aja. Kalau hal yang umum sih santai aja, harus milih-milih juga, ujar akun @highhope. Nggak ada yang aman di internet. Menurut gue sih lebih protektif lagi soal data pribadi, kayak jangan pernah share nomor HP, alamat tinggal, tanggal lahir, dan nama orang tua. Itu hal yang krusial banget, ujar akun lainnya. Nah, benar banget ya. Ini sangat hal-hal privasi yang bisa siapa tahu disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Siapa tahu dibuat pinjol. Pinjol. Kan ya, tenang-tenang, nggak ada utang, tiba-tiba punya utang, kan nggak asik gitu ya. SMS masuk kan, selamat ini pinjaman online. Pinjaman Anda telah masuk ya. Padahal bukan ke rekening kita. Ya itu tadi berita tentang akun fitur dari Instagram Add Yours ya. Selanjutnya di berita kedua ada apa ini? Ada sempat viral cekcok. Iya, cekcok antara perempuan dengan seorang ibu, dan ibunya ini adalah ibu dari anak anak. Bener banget, dari salah satu DPR fraksi PDIP ya, DPR 3 Komisi 3. Ya langsung saja ini di artikelnya. Viral video Arteria Dahlan terlibat cekcok dengan wanita mengaku anak Jenderal Bintang 3. Video yang menunjukkan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan terlibat cekcok dengan seorang wanita yang mengaku anak Jenderal TNI Bintang 3 viral di media sosial. Dalam video tersebut, Arteria dan ibunya bersiteru dengan wanita yang memakai baju warna coklat di sebuah bandara. Kejadian tersebut pertama kali diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni di akun Instagramnya. Sahabat saya, Arteria Dahlan baru saja kejadian di bandara seperti terlihat di video. Dan si perempuan memaki-maki orang tua sahabat saya. Tulisnya dilihat pada Senin 22 November 2021. Nah, wanita itu terlihat marah-marah pada Arteria Dahlan dan ibunya. Ahmad Saroni juga mengatakan wanita tersebut kemudian terlihat dijemput dengan mobil berplat dinas TNI. Ya, ini sangat apa ya? Memang kita berhidup bersampingan dengan orang lain, kita harus bisa lebih tenang, lebih gitu ya. Dan juga bisa menghormati. Bener banget, bisa agar tidak tersulut emosi. Nah, gimana gak ngalangin gue? Ada dia dengan barang-barang segitu banyaknya, diam aja bu, ujar wanita tersebut sambil menunjuk ibu dari Arteria Dahlan Wasniar. Wasniar kemudian terdengar pelan membahas hal kesopanan terhadap wanita yang memarah-marah tersebut. Nah, ini memang sempat menjadi perhatian khusus di mana anak muda emang kita harus menghormati yang lebih tua.
Tapi ya kita juga lebih tepatnya kita harus bisa mengontrol diri Diri. agar tidak terluap emosinya. Ibu suruh saya cium tangan sama ibu. Siapa ibu? Jawab wanita tersebut. Saya nggak suruh kamu cium tangan. Gila kamu, tidak punya sopan santun sama sekali. Ucap Wasniar. Kamu yang gila, kamu ngatain orang gila sih. Kamu yang gila, lu yang gila, tutur wanita tersebut. Nah, makin memanas, Arteria Dahlan kemudian menanyakan siapa sosok bintang 3 yang disebut-sebut oleh wanita tersebut sebagai ayahnya. Ini kalau diperpanjang, kita perpanjang, nggak apa-apa. Kita cuma rakyat biasa. Itu tadi sebut bintang 3, siapa bintang 3? Bapaknya siapa bintang 3? Ujar Arteria Dahlan yang saat itu memakai baju berwarna hitam. Video itu kemudian viral di media sosial dan mendapat berbagai komentar dari netizen. Ya itu tadi artikel dari cekcoknya. Nah ini juga ada video kejadiannya. Langsung saja ini dia videonya. Ya itu tadi video kejadian cekcoknya. Ya kita evaluasi lagi sebagai manusia kita hidupnya kan berdampingan. Jadi kita emang benar harus bisa mengontrol diri, tidak boleh emosi. Di tempat umum apalagi di tempat umum Mbak, di bandara. Kan jadi banyak orang kan malu gitu Kak. Ya benar Pak. Yang penting kita juga harus menghormati sesama Manusia yang lainnya. Oke itu tadi berita yang kedua. Kemudian di berita ketiga di segmen dari bandara kita terbang ke Korea. ke Korea. Ya siapa yang suka K-pop ini? Mungkin biasanya cewek-cewek yang suka K-pop. Ya, Ini ada K-pop. berita Yang lagi viral banget di yang Korea. lagi viral yang dimana si Lisa anggota Blackpink yang girl band di Korea terpapar COVID-19. Langsung saja ini dia Artikelnya. Lisa Blackpink positif COVID-19. Wah, mengejutkan sekali ya. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, Lisa Blackpink positif COVID-19. Kondisi itu dikonfirmasi YG Entertainment selaku agensi Blackpink pada Rabu 24 November. Lisa dinyatakan positif COVID-19 setelah mendapatkan hasil tes pada Rabu sore waktu Korea. Sementara itu, ketiga member Blackpink lainnya yakni Jennie, Rose, dan Jisoo masih menunggu hasil tes mereka dan belum diklasifikasikan sebagai kontak dekat Lisa. 3 anggota Blackpink lainnya belum diklasifikasi sebagai kontak dekat, tetapi mereka segera melakukan tes PCR setelah mendengar hasil positif COVID-19 Lisa. Dan mereka saat ini sedang mengunggah hasilnya. Lanjut, YG Entertainment. Oleh karena itu, YG Entertainment telah membagikan kabar tersebut kepada seluruh staf dengan cepat dan akurat agar dapat mengambil tindakan pencegahan. Nah, agensi belum menjelaskan kondisi Lisa saat ini, namun mereka berjanji akan memprioritaskan kesehatan artis yang mereka naungi. Ya benar, soalnya mereka sumber cuan. Makanya saya kira prioritas utama untuk dianu. Takut kalau sakit kan nggak bisa cuan. Benar banget. Sehari sebelum dinyatakan positif COVID-19, Lisa sempat membagikan Instagram Story yang terlihat sedang menghabiskan waktu bersama member Blackpink lainnya. Wah ini sangat was-was ketika si Jennie, Rose dan juga Jisoo. Waduh, ini si Lisa kena COVID ini. Mereka panik ya. Yang penting kita harapkan juga si ketiga member ini tidak terpapar juga dan si Lisa ini segera sembuh dari COVID. Bener banget. Dan juga ini himbauan ke semuanya agar jaga kesehatan, jaga imun agar tidak terinfeksi COVID-19. Bener banget. Tapi saya akui juga untuk Korea Selatan sangat luar biasa dalam penanganan COVID-19. Oke, itu tadi berita-berita yang sudah disampaikannya. Kemudian di segmen 3 kita akan tentunya menampilkan berita yang menarik lainnya, yang viral tentunya. Tentunya untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Viral. Ngobrol seru, Viral Indonesia. Masih di Viral, Ngobrol seru, Viral Indonesia. Oke, di segmen ketiga ini tentunya kami akan menghadirkan video-video yang lucu ya. Dan juga menghibur. Setelah tadi di segmen 1 dan 2 tegang. Sekarang kita relax sejenak. Oke, di video pertama ini ada apa? Ini saya belum tahu benar-benar tahu ya. Kami langsung menyampaikan dari produsernya. Kru yang ada di belakang kamera sudah menyiapkan tentunya untuk kita juga berdua. Langsung saja ini dia, ada apa yang video pertama? Anak kecil. Ya, jadi kaget. apa sih? Ngantuk mungkinnya. Ini jam berapa ini? CCTV-nya nggak ada jamnya. Ini. Wah, ini si adik kaget. Dan juga dia bingung kali ya. Ada kaca bening. Kaca bening. Dia kira tembus pandang. Dia kira nggak ada kaca.
terus angger masuk Dor. dan membuat si Mbak Kaget. kaget. Oke, cukup lucu ya, cukup Ya. menggelitik yang dimana emang si adik kurang hati-hati. Ya tadi sepertinya kan latarnya malam ya, Iya, mungkin malam. udah malam, udah ngantuk, Ngantuk. gitu. Tapi entah kenapa kok adik bisa masuk ke ruangan itu kan. Nggak tahu. Oke, selanjutnya di video kedua ini ada apa ini? Oke, si kakek emang asik ya. Lah, Oke. ngasih gaji tapi nggak lihat hasilnya. Kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Oke, walaupun ini videonya memang untuk hiburan ya, Iya. untuk pemirsa di rumah. Dan tadi si bapak memang Iya. kurang hati-hati untuk mengerjakan pekerjaan malu-memalu ya. Iya. Dan kita juga Kesan- tertawa di atas penderitaan orang lain. Bener banget. Ya udah langsung saja, ini dia video ketiga. Assalamualaikum Pak. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Sahabat Yatim Indonesia menyerahkan bantuan Dari hunian sementara berupa simbolis. iya saya terima terima kasih kepada jamaah masjid Rasidin yang telah membantu kami. Korban bencana alam kami sangat merasakan, terbantu dengan hunian sementara. Oke. Si bapak mungkin terlalu terharu Iya. sampai entah mau mengucapkan apa Iya. itu sampai bingung. Terlalu excited. Terlalu excited. Oke, gimana? Ada video lagi nggak ini? Udah cukup ya? Cukup, Udah cukup. ya. Dan juga kita tidak terasa sudah 30 menit menemani pemirsa di rumah. Tentunya jangan lupa untuk selalu menyaksikan viral dengan berita-berita yang terupdate ya. Terunik dan juga terkece. Pastinya. Untuk yang ketinggalan bisa saksikan di YouTube channel Surabaya TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Benar banget. Dan juga bisa follow Instagramnya dari Surabaya TV. Instagramnya di surabayatv.official. Dan juga bisa ikuti ini akun TikTok untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate Update. juga ya, berita-berita dari Surabaya TV di surabayatv.official. Ya udah, kami mau Pamit undur undur diri. ya. Dan saya Ardi, Dan saya Dika. mohon pamit undur diri. Salam viral. Bye bye.